IHSG sendiri akhir-akhir ini memang agak sepi gitu. Value transaksi itu kalau kita perhatikan di market turun jauh ya, cuman di bawah 10T. Biasanya kan kisaran 15 triliun. Itu untuk awal perdagangan saja, awal tahun, itu cuma 5 triliun value transaksi gitu. Untuk hari ini nilai transaksi bagus, naik jadi 9,6 triliun. Tapi IHSG itu minus 1% hari ini. Kalau lihat sih ini hari itu sesi 2, kayaknya ada sell off di saham-saham batubara. Itu untuk batubara sendiri itu ada negatif news sebenarnya. Itu di market. Newsnya itu kalau otoritas China itu lagi melakukan pembahasan. Jadi keran impor batubara dari Australia yang selama ini di-ban sudah 2 tahun, itu kemungkinan bisa dibuka kembali atau dilakukan pembahasan untuk dibuka kembali. Terus sudah ada beberapa perusahaan China gitu yang kabarnya sudah siap lakukan kontrak pembelian batubara dengan Australia. Malah katanya kontrak pembelian ini bisa langsung dilakukan atau paling cepat dilakukan di awal bulan April malah. Nah, hal ini itu dampaknya dikhawatirkan berdampak terhadap demand batubara dari Indonesia gitu. Cuman kalau untuk saran saya sih ke teman-teman, sebenarnya untuk saham coal ya, untuk lakukan action, sebenarnya nanti coba lihat atau jadikan pertimbangan dulu itu rilis harga call price-nya ya. Call price itu yang call Newcastle gitu. Jadi sebentar kalau memang besok pagi apabila call price-nya memang turun dalam, mungkin cukup fundamental reason untuk sell off juga di saham batubara gitu. Jadi call price juga itu bisa teman-teman harus gunakan untuk jadi pertimbangan bagaimana strateginya di saham call ya. Kalau call-nya masih tinggi sebenarnya justru harga call-nya ya, kalau call-nya masih di kisaran 390 sampai 400, nggak merosot sampai 360-an atau 320 atau malah di bawah 300, sebenarnya justru ada strategi mungkin kita buy on week malah untuk saham call-nya. Oke, berarti lu ini ya short term-nya. Cuman kalau misalnya gue kayak omongan mungkin analista tahun lalu gitu ya, akhir tahun lalu kan bilang kayak call mungkin masih tinggi gitu, on average selling price mungkin tahun 2023 masih tinggi, asumsi lah masih di atas 200 sampai 250 US, itu sebenarnya juga masih lebih tinggi dibanding sebelum spike kan, masih mungkin call cuma below 100 kan, 100 US per ton kan. Nah, jadi lu setuju nggak kalau misalnya jadi kayak pendapatnya ya at least sampai kuartal 1 atau kuartal 2 call masih bertahan, tapi once sudah dividen, udah bagi, ya seharusnya lu reduce semua energi terutama yang call ya gitu. Nah, itu lu setuju nggak gitu? Atau ternyata sebenarnya 2023 sampai 2024 ya masih boleh-boleh aja pegang gitu, karena kan mungkin dividen juga masih cukup gede 2024. Nah, gimana tuh menurut lo? Nah, untuk call sendiri sebenarnya memang di Q1 mungkin batas maksimal ya, karena kalau kita lihat kan revenue emiten call itu masih luar biasa, impact-nya kan masih sampai pembagian dividen nanti di kuartal 1 2023 ini. Untuk asumsi harga call, sebenarnya asumsi harga call di 2023 itu di 270 lah Bu, kalau nggak salah ya. Nah, cuman memang apa yang terjadi sebenarnya, demand itu masih tetap tinggi dari Eropa malah gitu. Demand-nya dari Eropa itu masih buka keran, mungkin substitusi dari natural gasnya ya. Kalau kita lihat kan Eropa krisis energi ini masih terus berlanjut gitu. Yang paling parah kan sebenarnya natural gas itu di blok sama Rusia. Jadi itu tetap ada demand untuk call-nya dari Eropa datangnya. Gitu. Tapi lebih harus diperhatikan nanti mengenai ESG gitu. Apakah call emiten ini transform ke ESG kah, atau mungkin ada diversifikasi dari bisnis call-nya gitu. Atau ternyata mungkin ada sektor yang lebih menarik deh call. Mungkin nanti ya kita bahas belakangan. Yeah. Nah, ini
call dulu nih, Bro Carlo. Dari semua call, misalnya, kalaupun untuk short term trade ya berarti ya ini ya, kalaupun penurunannya kan kita bisa lihat chance potensi reboundnya, itu mana sih yang paling besar yang jadi favorit lu tuh sektor call yang mana gitu? Apa saham call yang mana? Kalau call sebenarnya kita nggak banyak posisi di call ya Om ya. Cuman kalau call sebenarnya mungkin Adaro sebenarnya masih menarik. Top line-nya kan Adaro gitu. Adaro, setelah itu mungkin Indi yang sudah ada diversifikasi bisnis gitu. Paling masih di Adaro and Indi. Kalau si saham GTBO tuh yang tiba-tiba arah berhari-hari gitu kan, call kayaknya gerak. Tuh gimana nih, kalau ada yang pasti ada yang nanya dong ya kan di tempat Carlo tuh, Pak Carlo kalau GTBU nih arah terus nih berhari-hari, masih bisa beli nggak gitu? Nah lu akan suggest apa tuh bro? Kita sebenarnya nggak ada small cap ya. Overall posisi sekarang sebenarnya kita masih buy and hold. Buy and hold itu di saham consumer malah gitu. Jadi GTBU kayaknya belum ada posisi. Cuman ya kondisi sekarang di tengah penurunan market kayak gini, sebenarnya lebih bagus hindari small cap ya gitu. GTBO kalau based on technical sih, untuk GTBO, wah ini kenaikannya juga agak ngeri nih Om. Oke. Kalau yang nggak biasa berarti jangan lah ya, karena dia terlalu liquid kan dan small cap. Nggak tahu ya, ini koreksi gua kalau terakhir itu mungkin reserve-nya agak sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, dan dia pun dengan asumsi kenaikan di 2022 PI-nya itu hampir 10 kali ya, sebenarnya masih tetap lebih mahal gitu dibandingkan Adaro gitu. Ada Adaro yang PI-nya lebih rendah dan bagi dividen pula, sebenarnya ngapain gitu kan kita spek ke model-model yang GTBO tadi gitu ya. Tapi tadi sebelum kita masuk ke consumer ya, yang mungkin menurut lo lebih menarik, itu liquidity juga menurut gue sih mungkin penting ya di tahun ini, karena kan kalau misalnya memang ada kenaikan suku bunga, terus ada penurunan growth gitu kan, GDP agak berkurang, agak melemah dibanding tahun kemarin. Nah mungkin saham-saham yang paling diincar dulu sebenarnya yang liquidity-nya tuh banyak gitu ya, tinggi ya, dan yang dia masih sustain, mungkin seperti saham-saham big caps gitu. Itu bisa jadi satu pilihan dibandingkan yang low liquidity, karena nanti kayak fund manager kan juga akan milih kan saham-saham yang menurut mereka tuh masih menarik, mungkin liquidity-nya tinggi. Oleh liquidity-nya kecil, mungkin itu akan mulai dikurang-kurangin lah ya, karena once orang ada redeem kan dia harus perhatikan itu. Apalagi yang tadi lu bilang bro, kayak sekarang kan transaksi mungkin cuma 8T, 9T, itu ya lumayan kan downside berapa persen ke 20 ya dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau gue flashback ya bro ya, kayak sebenarnya 9T itu mungkin normal sebelum seperti 2019 sebelumnya gitu kan, seperti itu juga value-nya kan. Cuman memang pas pandemi kita banyak tuh kedatangan kolonial siapa. Iya. Jadi kan spike lagi kan, which is good gitu, dengan penambahan dari 2 juta orang ke 10 juta investor, which is ya bagus gitu, ada kenaikan volume. Nah, cuman apakah mereka kapok nih sekarang nih akhirnya nggak transaksi lagi. Mudah-mudahan sih jangan ya, karena nanti kalau yang bingung kan bisa tanya Bro Carlo ya, kalau mau invest apa 2023 gitu kan. Tetap semangat, karena investasi itu memang buahnya nggak datang di 1-2 hari gitu ya bro ya, harus konsisten dan asas skillnya juga ya, benar nggak? Gitu. Nah, tadi lu mau lanjut tentang consumer, gimana bro view lu tentang consumer, why you melihat itu lebih menarik? Kedengaran nggak bro? Ya, sorry, putus-putus. Oh, tadi lanjut lagi kan, lu bilang selain call kan mungkin lu nggak terlalu banyak posisinya, which is ya oke lah, karena aman gitu, berarti nggak terlalu kena dampak negatif tadi ya penurunan hari ini. Nah, lu bilang ada sektor consumer, why consumer bro? Nah, posisi sih saat ini sebenarnya kita buy on hold gitu. Topics kita itu di sektor consumer tuh. Kenapa kita senang dengan saham consumer?
Kenapa kita pilih sektor consumer? Sebenarnya lebih karena tahun ini itu kita harus cermati tiap emiten atau saham yang kita pilih itu atau yang masukkan dalam portfolio itu benar-benar berdasarkan kinerja. Jadi bukan based on story or news seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Setiap ada good news atau good story gitu, walaupun belum impact di kinerja emitennya itu sahamnya naik lah berapa kali lipat gitu. Nah, untuk saham consumer sebenarnya itu kita lihat rata-rata saham consumer itu punya neraca yang kuat dan cash flow yang besar gitu. Itu sangat penting sebenarnya untuk tahun ini. Kalau kita lihat ya, sebenarnya tahun ini itu tahun dengan suku bunga tinggi dan suku bunga tetap masih berpotensi naik loh untuk tahun ini. Itu impact-nya ke emiten sebenarnya untuk mendapatkan pendanaan kembali dari hutang atau obligasinya itu jadi lebih mahal gitu. Terus saran saya juga sebenarnya di kondisi suku bunga tinggi seperti sekarang itu teman-teman harus waspada ya untuk emiten-emiten yang mungkin punya beban hutang tinggi atau DER yang tinggi gitu. Terus ditambah lagi apabila kemungkinan terjadi resesi. Ini walaupun belum tentu ya, tahun ini ada resesi gitu, kemungkinan. Tapi apabila terjadi resesi, mungkin jalan yang ditempuh pemerintah apabila terjadi resesi ya, kemungkinan itu akan merangsang kembali tingkat konsumsi masyarakat itu dengan stimulus gitu. Nah, terus berikutnya 2023 juga itu tahun politik Om. Jadi biasanya kalau kita tahu tahun politik itu kan seperti yang sebelum-sebelumnya itu ada aliran dana ke masyarakat gitu. Inflow money inflow ke masyarakat itu juga biasanya mendorong tingkat konsumsi masyarakat gitu. So we like consumer gitu. Kalau gue sih dari urutan itu consumer ada MYOR, ICBP, KLBF, CMRI, terus Unilever. F&B semua ya. Oke, consumer yang big caps ya berarti ya tadi ya. Oke, mungkin tadi untuk sesuai nih berarti nyambung nih kan kita tahun 2023 harusnya ngincar yang big cap. Kenapa big cap? Karena liquidity ada, balance sheet-nya tadi Bro Carlo bilang harus cari yang bagus ya kan. Kebetulan ada di saham-saham tadi sektor consumer dan dia juga biasanya ya masih bagi dividen at least gitu ya. Ada dividen jadi kayak safety net juga kan buat teman-teman. Nah sama tahun politik tadi ya, jadi uang beredar banyak tuh. Oke. Nah kalau dari situ menurut lu technically yang sekarang paling bagus nih itu yang mana Bro? Kalau mungkin boleh kasih guidance ke teman-teman yang belum masuk gitu, dia bisa mana yang disupport gitu? Mana tuh? MYOR ya. Kalau gue sih MYOR itu not by technical ya, MYOR. Kalau MYOR ini kalau kita lihat itu ada pertumbuhan sales itu yang cukup konsisten gitu. MYOR itu salesnya naik 14% di 2021, terus di 2022 juga ini naik 9% gitu. Jadi year on year, tahun ke tahun itu sales growth-nya itu cukup konsisten gitu. Nah, terus ada kenaikan pendapatan juga yang di-drive dari produk wafernya. Terus kalau lihat itu pasar ekspor dari MYOR itu mulai recover gitu, mulai pulih lah gitu. Dan MYOR juga itu harga jual atau ASP-nya itu beragam. Kalau lihat sih dia mungkin akan ada penyesuaian juga ya dari tingkat ASP, which is impact-nya itu cukup besar ke revenue MYOR harusnya ya. Sales growth juga kemungkinan masih stabil, proyeksi sampai 2024. Tiap tahun kemungkinan sales growth masih stabil di 9% gitu untuk MYOR. Next itu mungkin ada ICBP, KALBE gitu. ICBP juga kalau kita lihat kan ICBP masih dengan brand yang kuat gitu untuk Indomie-nya. Jadi dia tuh market leader di mie instan 70% jadi market share-nya gitu. Untuk adjust ASP sebenarnya juga itu bukan perkara sulit untuk ICBP. Jadi ICBP juga masih cukup positif.
Next ada Kalbe, Om. Itu Kalbe ada beberapa katalis sih sebenarnya. Yang pertama ada adjustment tarif dari BPJS itu untuk provider healthcare. Itu juga Kalbe jadi beneficiary. Terus yang kedua ada inisiatif obat biosimilar, itu obat organik. Terus yang ketiga itu Kalbe ada kolaborasi dengan SMDR untuk logistiknya biar lebih efisien. Terakhir ada Unilever. Unilever itu untuk produknya sebenarnya kalau kita lihat masuk ke semua segmen high income, middle income dengan low income. Itu Unilever juga kalau kita lihat ada beneficiary dengan harga CPO yang rendah. Tapi yang paling penting itu Unilever itu ada inisiatif baru kalau kita perhatikan, yaitu ada ad spend di online atau mulai melakukan iklan-iklan itu di platform online gitu. Oke. Oke. Nah ini tadi gue agak gimana ya, kita mendengar kayak di benak gue nih agak bertentangan. Misalnya Amyor ini kemarin itu kan agak outperform, mungkin gue pikir ya itu karena segmennya dia lebih ke yang agak middle up kan, sehingga sebenarnya pertumbuhan penjualannya masih ada karena sebenarnya yang di middle up ini income itu masih bertahan lah, jadi mereka masih bisa beli gitu. Nah, cuman kalau misalnya ICBP yang Indofood itu kan lebih ke lower segmen ya. Nah, sebenarnya menurut lu kalau di sektor consumer di 2023 itu yang, kalau bisa dibanding-bandingin yang akan lebih outperform yang segmen yang mana sih gitu? Apakah yang middle agak up masih atau middle agak low menurut lu? Middle low tuh kelihatannya ya. Lebih ke middle low. Berarti lebih yang ke ICBP, Indofood ya mungkin ya. Karena gue lihat itu jadi make sense sih, karena kan yang politik uang lebih banyak beredar dan lain-lain itu kan pasti yang kena tuh yang lebih ke yang pasukan ini lah, amplop lah ya gitu ya. Dan kalau ya bro ya, ini terlepas grupnya Indofood, INDF itu kan secara perusahaan consumer dia PBV-nya paling murah tuh, masih 1, mendekati 1 lah gitu. Sedangkan yang lain kan mostly udah di 2 atau 3 lebih lah, Mayora almost 4-an gitu ya. Nah, menurut lo kalau kita lihat PBV-nya doang itu bener nggak gitu kalau untuk memilih saham-saham consumer nih? Jadi gue bisa judgement, Indofood sebenarnya paling murah. Nah, menurut lo gimana? Indofood sebenarnya kalau kita lihat not full consumer ya, itu kan sebenarnya holding company gitu. Jadi di dalam Indofood sebenarnya juga ada CPO dan lain sebagainya gitu. Jadi Indofood tidak full in consumer. Jadi walaupun pergerakannya agak mirip dengan ICBP, tapi kalau gue rasa kalau bicara consumer lebih perform ICBP. Oke. Karena dia ada adjust dari performance-nya si CPO-nya inilah ya. Yeah. Oke bro, nah ini tadi yang nanya kalau gitu rokok dong, kan kalau middle low juga atau ini orang pasti beli rokok duluan nih, selain beli pulsa beli rokok ya gitu ya kurang lebih ya. Nah menurut lu gimana Gudang Garam atau Sampurna? Ini murah nih ya, tapi murahan nggak?